Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fasudev Muhammad Rafael dengan NIM atau kelas 0110123281 dari kelas 4 DKV 01. Oke, jadi pada video kali ini gue akan mempresentasikan Flipbook HTML5 desain grafis, atau lebih tepatnya desain-desain yang sudah pernah gue buat selama gue menjalani perkuliahan di semester 4 ini. Oke, jadi karena di sini untuk slide-nya agak panjang dan mungkin makan waktu lama, kita langsung saja lanjut atau kita mulai saja. Di sini yang pertama ada pendahuluan ya, yang dimana welcome and thanks for the opportunity atau selamat datang dan terima kasih atas kesempatannya. Jadi pada presentasi ini di sini dijelaskan di pendahuluan ya. Ini pendahuluan ini opsional ya guys ya. Ini pendahuluan opsional. Jadi bukan yang harus gua masukin juga sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa, gua sendiri yang pengen masukin pendahuluan ini karena ya kali gitu ya, nggak pakai pendahuluan langsung latar belakang gitu ya. Jadi di sini jelaskan pada presentasi ini saya akan memaparkan keseluruhan proses dan hasil desain yang telah saya buat. Desain ini tidak hanya menekankan aspek visual, tapi juga mencerminkan pesan dan tujuan yang ingin disampaikan, baik melalui teknik visual maupun pendekatan fungsional pada desain yang dirancang. Saya berharap hasil desain ini mampu memberikan solusi kreatif dan berdampak serta mudah dipahami oleh audiens. Oke, lanjut. Yang berikutnya di sini ada latar belakang ya, yang dimana isu kerusakan lingkungan saat ini menjadi perhatian global, mulai dari perubahan iklim, pencemaran, hingga hilangnya keanekaragaman hayati. Melalui desain ini, saya ingin mengangkat kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian alam, khususnya lingkungan pegunungan yang memiliki peran penting sebagai sumber air dan habitat alami. Desain ini dibuat dengan pendekatan visual yang kuat untuk menyampaikan pesan lingkungan secara menarik dan menyentuh. Harapannya, karya ini dapat menjadi media edukatif sekaligus ajakan untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Oke, bisa kita next lagi ya. Berikutnya di sini ada tujuan proyek. Nah, untuk tujuan dari proyek desain ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Karena desain gua ini ya, rata-rata tuh isinya tentang menjaga lingkungan alam ya, entah pegunungan, entah pepohonan, entah lautan ya. Walaupun nanti tidak 100% atau sebagian besarnya itu tentang lingkungan semua, karena nanti ada sebagian kecil juga tentang media promosi, media Instagram, Facebook, atau semacamnya. Bahkan ada juga meme ya, kalau nggak salah meme itu satu doang kalau nggak salah, ada desain meme itu ya. Jadi di sini khususnya ekosistem pegunungan melalui pendekatan visual yang informatif dan menarik. Desain ini bertujuan menjadi media edukatif yang mampu menyampaikan pesan lingkungan secara efektif, menginspirasi aksi nyata, serta memperkuat nilai-nilai pelestarian alam dalam kehidupan sehari-hari. Di sini juga ada proses kreatif. Proses kreatif dimulai dengan menentukan tema utama, yaitu pelestarian lingkungan, pegunungan. Kemudian saya mengumpulkan referensi visual yang relevan seperti landscape, alam, flora, dan fauna khas pegunungan. Selanjutnya, elemen-elemen ini diolah secara digital melalui teknik clip and mesh untuk menciptakan komposisi yang harmonis dan fokus pada pesan utama. Oke, warna, tekstur, dan tata letak dipilih secara cermat untuk memperkuat kesan alami dan menyentuh emosional audiens. Proses ini tidak hanya mempertimbangkan estetika, tetapi juga efektivitas pesan yang ingin disampaikan. Oke, kita bisa next. Berikutnya di sini ada langkah-langkah pengerjaan, yang dimana langkah-langkah pengerjaan ini ada 6 atau kurang lebih 8 ya. Seingat gue sih 8, waktu gue isi itu 8 langkah. Yang pertama di sini penentuan tema dan tujuan. Jadi langkah-langkah pengerjaannya yang pertama adalah penentuan tema dan tujuan, yang dimana menetapkan fokus desain yaitu pelestarian lingkungan, pegunungan, serta tujuan utamanya sebagai media edukatif dan ajakan peduli lingkungan. Yang kedua ada riset dan pengumpulan referensi, mengumpulkan gambar, warna, dan elemen visual terkait alam dan segala macam untuk dijadikan bahan desain. Yang ketiga ada pembuatan sketsa awal. Jadi sebelum kita membuat desain kita langsung di web atau di
aplikasi-aplikasi digital lainnya, kita harus bikin sketsa awalnya dulu guys ya. Kita harus bikin sketsa awalnya dulu, entah di buku tulis, ya nggak buku tulis juga sih, buku gambar ya. Di buku gambar, nanti kalau sudah baru kita kira-kira kita bakal buat di digitalnya ntar seperti apa gitu hasilnya. Yang bisa dijelaskan di sini membuat komposisi dasar atau layout sebagai panduan dalam menyusun elemen-elemen desain secara visual. Lanjut yang keempat, di sini ada pengolahan gambar dengan teknik clip and mesh. Nah, ini yang biasa saya pakai juga ya sebenarnya ya. Yang bisa saya pakai kalau nggak salah di Inkscape ya, kalau nggak salah di Inkscape, nama aplikasinya Inkscape. Kalau di Gym agak jarang gitu ya. Yang dimana teknik clip and mesh ini menggunakan software seperti Gym, elemen visual dipotong atau diklip dan dikombinasikan dengan masking untuk menciptakan kesan kedalaman dan integrasi antar objek. Nah, yang kelima ada pewarnaan dan penyesuaian efek visual. Nah, ini juga penting nih. Menyelesaikan warna bayangan dan tekstur agar suasana desain terasa alami dan menyampaikan pesan emosional. Yang keenam ada penyisipan pesan atau teks edukatif. Ini sebenarnya opsional ya, terserah mau kalian ikuti atau kerjakan juga atau gimana, ini opsional aja, terserah kalian, bebas, nggak wajib ya. Yang dimana menambahkan kata-kata ajakan, slogan, atau informasi singkat yang memperkuat pesan lingkungan. Oke, ini kita bisa next ya. Oke, ini yang ketujuh, ada review dan revisi. Jadi setelah kita sudah selesai mengerjakan atau membuat desain kita, secara digital maupun manual gitu ya, kita harus review dan revisi. Yang dimana kita harus mengevaluasi keseluruhan desain, memperbaiki komposisi, kontras, dan keselarasan elemen agar hasil akhir optimal. Dan yang terakhir, finalisasi dan ekspor desain. Jadi desainnya ini gue biasanya menyimpan hasil dalam format yang sesuai seperti XCF untuk Gym. Ini untuk Gym ya, XCF ya. Atau PNG atau juga JPG ya. Untuk distribusi dan desain siap untuk dipresentasikan atau dipublikasikan. Oke, lanjut di sini ada prinsip desain. Nah, untuk prinsip desain ini, kalian bisa baca di sini ya. Dalam desain ini saya menerapkan prinsip-prinsip desain grafis untuk memperkuat pesan lingkungan secara visual dan emosional. Di sini lengkap ya. Di sini ada komposisi warna, menggunakan palet warna hijau, biru, dan coklat untuk menciptakan suasana sejuk, bla 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 bla. Dan di sini ada tipografi, memilih jenis huruf yang bersih, mudah dibaca dan selaras dengan tema alam. Di sini ada layout, tata letak dirancang seimbang dan terstruktur dengan baik. Kemudian kita bisa next lagi. Keseimbangan dan kontras, menggabungkan elemen visual dengan kontras yang cukup antara objek dan latar belakang. Berikutnya ada kesatuan. Kesatuan ini semua elemen disusun secara konsisten dengan gaya visual yang seragam, menciptakan gambar harmoni antara gambar, warna, dan teks. Yang terakhir ada fokus visual, yang dimana menunjukkan elemen penting seperti pesan ajakan atau gambar utama dengan ukuran lebih besar atau warna yang lebih kuat untuk menarik perhatian audiens. Oke, dan akhirnya kita masuk ke hasil akhir desain. Jadi ini untuk desain-desain yang sudah pernah atau sudah saya kerjakan dalam satu semester di semester 4 ini. Nah, untuk desain yang pertama di sini ada hijaukan untuk masa depan bumi kita ya. Kalian bisa lihat desainnya sendiri. Ini desainnya cukup simple, bukan cukup simple, cuma simple sekali. Ini bukan cukup simple lagi, tapi simple sekali. Ini untuk tugas pertemuan 3. Nah, untuk pertemuan 1 dan 2 atau pekan 1 dan 2 itu kenapa tidak ada? Karena pekan 1 dan 2 itu hanya penyampaian materi aja ya oleh dosen. Jadi nggak ada praktek atau desain gitu belum ada guys ya, belum ada. Mulainya di pertemuan 3, kemudian ini membuat newsletter ya, terlihat biasa sekali newsletter buatan saya ya, karena ya gitulah. Gue tuh kalau ada cara yang simple, gue pasti ambil cara yang simple sih. Ya sebenarnya sih kalau ngedesain itu sebisa mungkin sebagus mungkin ya guys ya, bukannya sesimpel-simpel lah, cuma ya begitulah. Gue tuh beda gitu loh pokoknya lah. Ini untuk tugas pertemuan 4 ya. Nah, di sini ada tugas pertemuan 5, jagalah kebersihan, dilarang membuang sampah sembarangan dimanapun. Dilarang membuang sampah sembarangan dimanapun. Nah, ini buatnya ini untuk yang awal-awal ini ya, desain pertemuan 3, 4, dan 5 ini menggunakan Inkscape ya guys ya, untuk menggunakan aplikasi atau tool Inkscape. Seperti ini tulisannya bisa memutari ya, bisa memutari bumi ini ya, sesuai dengan keinginan. Terus ini kalau kita next lagi, di sini ada hasil akhir desain lagi ya. Ini untuk pertemuan 5 sama. Jadi pertemuan 5 ini tuh tugasnya ada 3 desain ya guys ya. Ada 3 desain. Ini untuk desain keduanya di pertemuan 5 ya.
membuat kayak catatan atau apa ini. Ya pokoknya kayak satu paragraf panjang gitu ya tentang penjelasan lingkungan. Ini sebenarnya kalau kalian mau baca kalian tinggal zoom aja ya. Ini udah HD by the way ya. Ini udah HD. Cuma ini nggak kebaca karena dari guanya ini jauh ya ini. Ini kalian tinggal zoom in aja ini ya. Cuma karena kita dikejar waktu juga, ini kita lanjut lagi. Di sini ada lestarikan lingkungan. Nah ini kalau ini kebaca nih karena gede tulisannya ya. Kalau yang ini cuma nama gua doang ya guys ya. Ini cuma nama gua ini. Kalau nggak salah cover by Pavilion Member File ya. Sama desainnya kurang lebih seperti ini. Ini terlihat simple ya, ini juga simple ya. Yang ini sih lebih ke pasaran banget sih guys ya. Jujur aja ya, yang ini lebih ke pasaran banget. Kayaknya semua orang banyak pakai desain kayak gini deh. Dan ini untuk praktek pertemuan 6. Bedanya praktek sama tugas apa bang? Ya kalau tugas itu lebih tepatnya tuh kita bikin desainnya harusnya lebih kompleks ya guys ya, atau lebih sempurna, lebih bagus dan lebih optimal. Cuma kalau praktek itu ya udah kalian bisa lihat kayak gini nih. Ini kayak gue disuruh bikin buah favorit ya, praktek buah favorit. Nah, gue pakai buahnya tuh buah mangga. Ini kan buah mangga aslinya nih ya, ini buah mangga aslinya. Nah, ini buah mangga desain gue ya, dan harus kelihatan kayak asli. Gue nggak tahu ini bisa dibilang kayak asli atau enggak, cuma kayak gambaran anak TK ini, yaudahlah, gak apa-apa lah ya. Lanjut di sini berikutnya ada lagi ini tugas pertemuan 6. Nah, ini tugas nih, ini baru tugas desainnya ya. Jadi makanya lebih kompleks daripada yang praktek ini ya. Ini kayak ya udah begitu doang. Gak ada menarik-menariknya sebenarnya yang ini sih. Ini nih. Yang ini tempo utusan mahkamah bermasalah ya. Dan lanjut berikutnya di sini tugas pertemuan 7. Tugas pertemuan 7 ini gue disuruh bikin baju ya. Desain baju atau kaos gitu. Ini gue bikin kaos main ya yang berjudul Sunset. Di sini bisa lihat ada matahari terbenam ya. Yang bisa dilihat di sini ada pohon apa ini namanya ini? Gue lupa, pohon apa ya? Ya pokoknya ada pohon deh, gue lupa guys namanya pohon apa ini. Coba mungkin buat kalian yang tahu kalian bisa komen aja ya. Gue lupa ini pohon apa yang kayak gini. Terus di sini ada rusa dan jangan sampai kalian bilang kalau ini pohon Natal ya. Jangan sampai kalian bilang ini pohon Natal gara-gara di sini ada rusa gitu ya. Oke, kita bisa lanjut lagi ya. Lanjut lagi, di sini ada hasil akhir desain. Ini untuk UTS 1 pertemuan 8, seperti mempromosikan es kelapa segar gitu ya, atau kayak brand-brand promosi gitu. UTS 2 pertemuan 8 juga ini ya. Ini lebih ke promosiin Festival UMKM Digital 2025 di kampus gue ya guys ya. Nah, di sini lagi nih, ada nih, praktek pertemuan 9, about Soekarno, tentang Soekarno katanya ini. Tentang Soekarno dari Vasudev M. Rafael lagi ya. Ini kalian bisa baca sendiri aja. Ini kita lanjut. Di pertemuan 9 ini ada praktek dan tugas ya. Ini bisa lihat ya, ini pertemuannya masih pertemuan 9 nih untuk yang tugas nih. Ingat bumi kita. Nah, untuk yang ini desainnya tuh serius ya. Kalau yang ini desainnya tuh bagus ya. Bener-bener serius dan bener-bener rapih banget untuk yang ini cuy. Karena dia juga bentuknya tugas ya. Kalau bentuknya praktek sebenarnya sih nggak usah terlalu rapi-rapi juga nggak apa-apa ya. Oke lanjut, kenapa di sini kalau kalian bertanya, Bang itu kenapa langsung ke tugas pertemuan 11, setelah pertemuan 10 kemana Bang? Kan sebelumnya masih pertemuan 9. Jadi gini guys, kenapa langsung pertemuan 10? Kenapa langsung pertemuan 11? Karena waktu pertemuan 10 itu, gua ada dosen tamu. Dosen tamu tuh maksudnya apa tuh? Pokoknya ada kayak seminar gitu, atau penjelasan-penjelasan terkait materi-materi yang gua nggak bisa dapet biasanya gitu ya, atau seperti apa, dan itu tidak ada tugasnya guys. Jadi gua cuma ngedengerin sekitaran 1,5 jam sampai 2,5 jam aja gitu, kayak mendengarkan seminar. Kalian tau lah mendengarkan orang seminar kayak gimana ya. Jadi untuk pertemuan 10 tidak ada tugas, makanya di sini langsung 4 ya, dari 9 langsung 11. Ini untuk tugas pertemuan 11 bikin kayak apa ini, apa ya namanya ya kalau nggak salah ya, ini bukan tipografi cuy, ini apa ya kalau nggak salah ya, clip and masking di gym kali ya, atau apa ini, text coloring, pad operation atau apa, gue lupa guys. Asli gue lupa ya. Pokoknya ini untuk tugas pertemuan 11 kurang lebih kayak gini ya. Walaupun sebenarnya ya yang ini sih agak blunder ya, ini lebih blunder sih guys, ini blunder sendiri ya. Harusnya tuh kan ini bentuknya tugas ya, bentuknya tugas. Nah berarti gue kan harusnya uploadnya itu tuh sesuai tema yang gue pilih, sedangkan tema yang gue pilih kan lingkungan ya kan, rata-rata kan lingkungan tuh.
Ini kenapa gua masukinnya kucing, guys? Ini meme kucing semua cuy, gua masukinnya cuy. Cuma ya nggak tahu gitu loh. Gua kira kan bakalan nggak sesuai tema gitu ya kan. Dan gue baru ingat pas di pertemuan akhir, pertemuan 15, gue baru ingat kalau ternyata untuk tugas itu wajib sesuai tema ya, wajib sesuai tema. Kecuali praktek, kalau praktek itu beda sendiri guys ya. Ini wajib sesuai tema. Ini nih satu nih nggak sesuai tema nih ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini ada pertemuan 12 sama Save Our Planet di sini ya, atau selamatkan planet kamu. Berikutnya di sini ada tugas 1 pertemuan 13. Nah, ini pertemuan 13 ada 2 tugas ya. Tugas 1 dan tugas 2. Ini kayak promosi minuman segar gitu. Ini sama ya. Ini simpel banget sih. Sayangnya dan lindungi bumi kita. Ini anak bayi juga bisa bikin kayak ginian, guys ya. Ini terlalu simpel ini. Terlalu simpel banget nih yang ini. Oke, kita lanjut ke pertemuan 14 nih. Di sini ada pertemuan 14, mari jaga lingkungan untuk generasi mendatang. Oke, kurang lebih kayak gini. Nah, ini sih. Gue sih yang paling apa ya? Menurut gue sendiri dari gue yang bikin ya. Dari semua desain yang sudah pernah gue bikin sebelumnya, gue akui yang tugas pertemuan 15 ini paling bagus, guys. Gue nggak tahu ya. Coba kalian rating dari pertemuan 3 atau dari desain awal-awal tadi sampai sekarang, menurut kalian yang paling bagus itu yang mana? Kalian bisa komentar aja di bawah ya. Jangan lupa dikasih like-nya juga ya guys ya. Kalau mau di-subscribe, ya silakan kalau mau di-subscribe. Tapi kalau nggak di-subscribe juga nggak apa-apa lah ya. Di like atau komen positifnya aja guys ya. Tolong ya guys ya. Ini paling bagus sih. Ini paling sempurna menurut gua. Menurut gua ya. Mungkin menurut kalian beda. Jadi silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke. Dan kita sudah sampai di ujung ya guys ya. Di sini ada refleksi atau evaluasi. Yang dimana melalui proses pembuatan desain ini, saya menyadari pentingnya keseimbangan antara kreativitas visual dan kekuatan pesan yang ingin disampaikan. Penggunaan komposisi warna alami membantu menciptakan suasana yang mendukung tema lingkungan, sementara pemilihan tipografi dan layout berperan besar dalam menjaga keterbacaan dan fokus pada perhatian audiens. Tantangan terbesar saya, atau tantangan yang saya hadapi ya, adalah menyatukan elemen visual agar tetap harmonis, namun tetap kuat dalam menyampaikan makna. Jadi, secara keseluruhan, proyek ini menjadi pengalaman yang berharga dalam mengasah kemampuan desain, sekaligus menyuarakan kepedulian terhadap isu lingkungan melalui media visual. Oke, dan selesai ya guys ya. Thank you for everything, atau terima kasih untuk semuanya ya. Oh ya, sama gue ada satu tambahan lagi ya. Nah, untuk deskripsinya bisa dibaca di sini ya, desain ini bla 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 ini. Untuk deskripsi kalian silakan bisa baca sendiri deh ya. Bisa baca sendiri untuk deskripsinya ya, karena ini kayaknya waktunya udah habis ini. Udah habis atau mau habis ini gue nggak tahu ya. Kayaknya udah mau habis sih waktunya, udah kelamaan juga gue presentasinya. Ini untuk target audience. Nah, kalau ini gue baca deh, penting ini nih. Ini target audience. Desain ini ditujukan untuk pelajar, remaja, dan masyarakat umum yang memiliki keterkaitan terhadap isu lingkungan. Desain ini dipilih sebagai media penyampaian karena interaktif, mudah diakses, dan menarik bagi generasi digital. Dengan visual yang kuat dan pesan yang edukatif, desain ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan sejak usia dini hingga kalangan dewasa. Dan berikut juga ada tambahan ya, alasan kenapa gue menggunakan Inkscape, dan alasan kenapa gue menggunakan GIMP. Dan untuk kesimpulan, desain ini dapat dikembangkan menjadi media interaktif, edukatif seperti animasi, infografis bergerak, atau aplikasi mini berbasis web agar lebih menarik dan mudah dipahami. Selain itu, bisa ditambahkan elemen suara alam atau narasi untuk meningkatkan pengalaman imersif serta disesuaikan dengan berbagai platform digital seperti media sosial dan perangkat mobile guna menjangkau audiens yang lebih luas. Ini kesimpulan atau hal yang bisa dikembangkan untuk proyek selanjutnya ya guys ya. Oke, sip ya guys ya, mungkin segitu aja untuk presentasi dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf, kalau misalkan ada kendala atau salah pengucapan mohon dimaafkan. Gua pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, jangan lupa di like dan komen positif ya guys ya. Oke.